Bertemu lagi semuanya di warung Bude Yanti Permai. Pada saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan yang sudah bersiap untuk melakukan perjalanan mencari para Tobrut. Akan tetapi ketika sebelum berangkat Xiaoyan pada saat ini segera bergegas menuju ke Xiao Mansion terlebih dahulu. Sedangkan di dalam Xiao Mansion wajah Long Yi pada saat ini dipenuhi dengan kegembiraan begitu dirinya yang melihat Xiaoyan. Tentu saja hal ini juga membuat senyum Long Yi semakin melebar ketika dirinya meneriakkan kata ayah. Bahkan tidak hanya Long Yi yang kembali tetapi juga Xiao Yueli yang mengawal Tante Kailin pada saat ini telah kembali. Semua orang benar-benar telah berkumpul di Xiao Mansion. Xiaoyan segera menepuk bahu Long Yi dan berkata bahwa Long Yi benar-benar telah meningkat. Sudah sejak lama terakhir kali mereka bertemu Long Yi menjadi semakin kuat. Mendengar hal tersebut mata Long Yi yang tampak kesepian pada saat ini berbinar. Dirinya masih merasakan tekanan samar-samar yang berasal dari Xiaoyan. Long Yi pun segera berkata bahwa dirinya sudah berusaha sangat keras tetapi tampaknya masih ada jurang pemisah yang besar antara Long Yi dan ayah. Xiaoyan kembali menepuk bahu Long Yi dan berkata bahwa Long Yi telah berhasil mencapai langkah ke-9 keabadian Kaisar. Dengan kultivasi seperti ini tidak akan lama lagi dirinya akan bisa menyusul ayah. Long Yi pun mengangguk sementara Xiaoyan berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Long Yi sangat bagus. Bagaimana jika kali ini Long Yi ikut bersama dengan ayah? Long Yi seketika tertegun sejenak begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Selanjutnya dirinya bereaksi dan menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh keterkejutan. Long Yi pada akhirnya bertanya bisakah dirinya pada saat ini pergi bersama dengan ayah? Long Yi terdiam dan benar-benar sangat ingin mendengar jawaban dari Xiaoyan. Long Yi berlatih dengan keras hanya untuk mengikuti Xiaoyan di sepanjang perjalanan. Dari benua Douqi ke benua Doudi sebelum akhirnya melangkah ke lautan kehampaan, Long Yi kebanyakan terpisah dengan Xiaoyan dan Long Yi tidak menyukai perasaan ini. Xiaoyan pada saat ini tersenyum ke arah Long Yi sebelum akhirnya menatap ke arah semua orang di Xiao Mansion. Xiaoyan lanjut berkata dengan keras bahwa kali ini mereka semua akan pergi bersama-sama. Setelah Xiaoyan selesai berbicara ada sedikit keheningan di Xiao Mansion. Sementara itu Xiao Zhan pada saat ini mencengkeram bahu Feng Feng dan mengguncangnya dengan liar. Dirinya lanjut berkata apakah dirinya tidak salah dengar? Mungkinkah Tuan Xiaoyan ingin pergi bersama dengan mereka dan jika begitu permasalahannya? Bukankah tim Fearless pada akhirnya sudah kembali? Meskipun Xiao Zhan pada saat ini terlihat gembira tetapi Xiao Zhan memiliki keraguan di wajahnya. Dirinya lanjut kembali menatap ke arah Xiaoyan dan berkata tetapi kekuatan mereka. Xiao Zhan terdiam dan tidak menyelesaikan perkataannya sementara Xiaoyan sedikit tersenyum. Xiaoyan menatap ke arah Xiao Zhan yang pada saat ini menatap ke arah Nan Erming dengan ekspresi khawatir. Pada saat ini bukannya mereka tidak ingin pergi bersama dengan Xiaoyan tetapi mereka sangat jelas tentang kesenjangan kekuatan yang besar di antara mereka. Mereka tidak lagi dapat membantu Xiaoyan dan justru mungkin mereka akan menjadi beban bagi Xiaoyan. Xiao Zhan pun segera berkata bahwa meskipun mereka semua telah menjadi semakin kuat, jarak antara mereka dan Tuan Muda Xiaoyan terlalu besar. Jika mereka bepergian bersama apakah mereka tidak akan menjadi beban? Xiaoyan mengetahui apa yang dipikirkan oleh tim Fearless dan Xiaoyan pada saat ini menghela nafas. Xiaoyan lanjut berkata bahwa kali ini mereka menuju ke lautan kehampaan barat. Ada sebuah area misterius yang telah muncul yang berisi harta karun yang tidak terhitung jumlahnya. Pada saat ini Xiaoyan berpikir semua orang telah lama terdiam di Xiao Mansion oleh karena itu mengapa mereka tidak mencoba pergi. Xiaoyan menyadari bahwa ini sensi dan ini adalah rumah mereka. Sebagian besar kekuatannya sekarang dapat melindungi keselamatan tim Fearless. Terlebih lagi dengan adanya Ye Beijing yang menemaninya resikonya akan menjadi semakin kecil. Mendengar konfirmasi dari Xiaoyan,
Xiao Zhan pada akhirnya benar-benar sangat bahagia dan segera menepuk dadanya yang besar. Dirinya berkata, baiklah jika begitu permasalahannya. Dirinya yang bernama Xiao Zhan sudah lama sekali menunggu hari ini. Dirinya tidak sabar dan berharap bisa bertarung berdampingan lagi dengan tuan muda Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan teringat bahwa Xiao Zhan pada saat dulu kala adalah pemimpin tim. Saat itu kekuatan fisik Xiao Yan tidak sebaik kekuatan fisik Xiao Zhan. Xiao Zhan adalah pelopor tim Fearless dan memang pantas menyandang gelar tersebut. Dirinya juga orang yang menciptakan suasana di dalam tim. Dengan kehadiran Xiao Zhan suasananya sepertinya tidak akan pernah membosankan. Kebahagiaan dan kegembiraannya mempengaruhi semua orang yang berada di sekitarnya. Termasuk Xiao Yan. Pada saat ini semua orang akhirnya menunjukkan senyum bahagia. Meskipun Xiao Yan masih sedikit khawatir di dalam hatinya. Xiao Yan benar-benar ingin mengajak mereka keluar untuk melihat-lihat daripada meringkuk di alam dewa kuno. Meskipun di sini aman, tetapi bagi para anggota tim Fearless yang telah melalui petualangan sepanjang jalan bahkan tewas dalam pertempuran, kehidupan dan pelatihan yang terlalu damai akan terasa membosankan. Perasaan berpetualang bersama ini sebenarnya adalah hal yang terbaik yang dapat diberikan tim Fearless kepada semua orang. Xiao Yan pun kembali berkata, sebaiknya semua orang bersiap karena mereka akan segera berangkat. Semua orang serempak mengangguk menyetujui apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Semua orang pada akhirnya bergerak dan tentu saja fokus utama mereka adalah mengangkut bahan makanan. Beberapa tanaman dan pohon buah tidak dapat dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan dan harus diletakkan di bahtera. Begitu mendengar bahwa mereka akan kembali melakukan petualangan di sisi lain, Ding Yue bergegas ke Xiao Mansion dan mengeluarkan kapal dewa kuno. Kapal ini dibentuk dari dewa Taixu dan benar-benar sangat megah. Ding Yue mengubah dewa Taixu yang awalnya hitam menjadi emas gelap. Ding Yue menggabungkan seluruh gaya dari dunia dewa kuno membuatnya tampak lebih mewah. Semua orang yang berkumpul juga pada saat ini menyaksikan apa yang ditampilkan oleh Ding Yue. Pada saat ini bahtera dewa kuno dimodifikasi oleh Ding Yue digantung di atas Xiao Mansion. Para anggota tim Fearless pada saat ini bergumam bahwa dirinya belum pernah melihat bahtera yang seperti ini sebelumnya. Bahtera ini juga benar-benar terlihat lebih kokoh. Sementara itu di atas kota hampir semua tertuju pada sosok besar ini. Dibandingkan dengan bahtera biasa, ukurannya pada saat ini tampak lebih besar dan tampak lebih luar biasa. Bentuknya yang persegi juga pada saat ini membuat orang sedikit tercengang. Setelah beberapa saat pada akhirnya bahtera dewa kuno yang kosong benar-benar telah diisi oleh tim Fearless. Jika diperhatikan tampak seolah-olah pada saat ini halaman Xiao Mansion dipindahkan ke dalam bahtera. Suasana di bahtera dewa kuno langsung terasa hangat dan semua anggota tim Fearless pada saat ini menaiki bahtera satu demi satu. Sebelum Xiao Yan pergi, sang ratu pada saat ini muncul di depan bahtera dewa kuno. Dirinya memanggil Xiao Yan sendirian dan mengatur jarak mereka berdua hingga ratusan kaki. Ye Beijing pada saat ini menanam telinganya, takut sang ratu akan mengatakan sesuatu yang buruk tentang Ye Beijing. Di sisi lain sang ratu tampaknya menyadari tatapan dari Ye Beijing. Dirinya menoleh untuk menatap ke arah Ye Beijing sebelum akhirnya mengangkat tangannya dan melambaikannya membentuk segel yang mengisolasi segalanya. Melihat segel misterius yang dibentuk Ye Beijing pada saat ini benar-benar tidak bisa mendengar apapun. Ye Beijing hanya bisa bergumam bahwa sang ratu benar-benar merupakan wanita yang licik. Pasti dirinya pada saat ini akan mengatakan suatu hal yang buruk tentang Ye Beijing. Sementara itu di kejauhan sang ratu menatap ke arah Xiao Yan dengan khawatir di matanya. Sang ratu pun lanjut berkata bahwa kali ini Xiao Yan harus berhati-hati. Pertarungan besar dengan Taixu akan segera dimulai. Sensi tidak aman sekarang dan Xiao Yan seharusnya sudah menyadari hal tersebut. Selain itu Zhen Wu juga telah menghilang. Begitu mendengar nama Zhen Wu, Xiao Yan menatap ke arah sang ratu dengan mata serius.
Xiao Yan telah memanggil Zhen Wu berkali-kali sebelumnya tetapi Zhen Wu tidak kunjung muncul. Xiao Yan juga tidak tahu alasan mengapa Zhen Wu tidak muncul. Sementara itu sang ratu menjelaskan bahwa Zhen Wu pernah bertarung dengan Tuan Su sebelumnya, namun dirinya hanya bisa menekan untuk sementara waktu dan tujuannya sesungguhnya adalah untuk menghabisi Xiao Yan. Tetapi pada akhirnya Tuan Su ceroboh dan pembunuhan Xiao Yan benar-benar digagalkan, oleh karena itu dirinya pasti akan mencari cara lain dan Xiao Yan harus berhati-hati. Xiao Yan terdiam dan mendengarkan instruksi sang ratu dalam diam. Mendengar hal ini Xiao Yan memandang semua anggota tim Fearless yang sibuk di Bahtera Dewa Kuno. Xiao Yan terlihat ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya Xiao Yan bertanya kepada sang ratu berapa lama lagi Sensi bisa bertahan. Sang ratu menghela nafas dan berkata bahwa dirinya juga tidak tahu tentang hal ini, tetapi dengan kekuatan Taiksu saat ini, mereka tidak akan dapat menembus penghalang dunia Sensi. Dengan kekuatan dari Tuan Su sendiri masih jauh dari cukup bagi mereka untuk bisa menerobos penghalang. Selain itu Xiao Yan juga seharusnya telah melihat sosok Buddha dari alam surga misterius barat. Dengan begitu maka perang ini tidak hanya antara Sensi dan Taiksu, tetapi juga perang antara alam iblis keabadian kuno yang Xiao Yan bawa. Xiao Yan terdiam dan Xiao Yan pada saat ini mengerti mengapa sang ratu ingin Xiao Yan meninggalkan Sensi. Salah satunya adalah untuk menghindari pengejaran dari Tuan Su. Sementara itu alasan lainnya adalah untuk memenangkan kekuatan dunia lain dan bergabung dengan Sensi, semuanya tanpa kebetulan tetapi sesungguhnya itu semua telah dirancang oleh sang ratu. Sang ratu pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan serius dan berkata agar Xiao Yan terus maju. Sang ratu di belakangnya tidak peduli hidup atau mati ataupun kalah dirinya akan maju dan mundur bersama dengan Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan bisa merasakan urgensi dari perkataan sang ratu mengenai pertempuran dengan Taiksu yang mungkin akan terjadi tidak lama lagi. Selain itu karena Xiao Yan telah mempermalukan Tuan Su kali ini, sosoknya pasti akan marah dan mungkin akan mempercepat proses invasi ke Sensi. Xiao Yan pada akhirnya mengangguk dengan berat dan Xiao Yan berpikir bahwa Xiao Yan telah mencapai langkah ketiga keabadian para dewa. Selama Xiao Yan terus maju Xiao Yan akan mampu memiliki kekuatan untuk melindungi Sensi. Xiao Yan pun mengingat apa yang dikatakan oleh sang ratu sebelum akhirnya Xiao Yan mengangguk dan menangkupkan tangannya ke arah sang ratu. Sementara itu di kejauhan meskipun Ye Beijing tidak bisa mendengar perbincangan di antara keduanya, dirinya tersenyum saat melihat tindakan Xiao Yan. Dirinya juga menatap ke arah sang ratu yang pada saat ini hanya mengangguk sedikit setelah Xiao Yan menangkupkan tangannya. Sang ratu pada saat ini menghela nafas sebelum akhirnya tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan bahwa jalan di depan akan semakin sulit. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh sang ratu untuk menyelesaikannya. Xiao Yan hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri dan sang ratu percaya bahwa Xiao Yan akan mampu menjadi orang yang lebih kuat daripada yang mulia. Sang ratu pada saat ini berharap kata-katanya akan dapat memberi Xiao Yan lebih banyak dorongan dan dukungan. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh sang ratu. Xiao Yan pun bersiap untuk menaiki Bahtera sementara itu di sisi lain Ding Yue tampaknya tidak memilih untuk pergi bersama dengan Xiao Yan. Tujuan hidupnya bukan untuk berlatih, Ding Yue telah mengabdikan dirinya pada teknogistik kuno dan selain itu, alam dewa kuno telah membawa banyak rampasan barang perang yang ditinggalkan oleh Taiksu. Ding Yue sangat gembira mengenai hal ini dan Ding Yue pada saat ini berniat untuk memanfaatkannya. Inilah alasan mengapa Ding Yue memutuskan untuk tetap tinggal di alam dewa kuno. Xiao Yan juga memahami niat Ding Yue dan Xiao Yan pada saat ini tidak mempermasalahkannya. Xiao Yan pada akhirnya menaiki Bahtera dan berkata kepada tim Fearless sebaiknya mereka segera berangkat. Anggota tim Fearless semuanya mengangguk dan tersenyum penuh semangat. Akhirnya mereka benar-benar merasakan kembali rasanya petualangan bersama dengan Xiao Yan.
Di kapal dewa kuno, Xiao Yan pada saat ini menatap wajah-wajah yang dikenalinya satu demi satu, meskipun tidak semua dari mereka berkumpul dan Kai Lin telah pergi, meskipun keberadaan Raja Sisik Naga dan Xia Zhenghui pada saat ini tidak diketahui, Xiao Yan tidak terlalu mengkhawatirkan mereka. Xiao Yan juga pada saat ini berpikir bahwa mereka semua tentu saja memiliki jalan mereka masing-masing. Xiao Yan memahami bahwa setiap anggota dari tim Fearless memiliki kehidupan mereka masing-masing. Xiao Yan juga pada akhirnya menyadari bahwa di dalam perjalanan ini Xiao Yan telah kehilangan banyak hal tetapi juga mendapatkan banyak hal. Dirinya merasa bahwa cara melindungi orang-orang di sekitarnya tidaklah salah. Meskipun permasalahan Kai Lin sempat mempengaruhi kondisi pikiran Xiao Yan, perubahan ini justru menjadi bentuk sublimasi bagi Xiao Yan. Bahkan perubahan ini memungkinkan kekuatan Xiao Yan menembus dari alam 9 sumber. Tetapi meskipun begitu, Xiao Yan pada saat ini sedikit bingung tentang langkah untuk memecahkan penerobosan berikutnya. Dari pengalaman sebelumnya, Xiao Yan menyadari bahwa jalan kedewaan lebih fokus pada pemetaan menuju kondisi pemikiran. Untuk menjadi dewa sejati, kondisi pikiran Xiao Yan harus mencapai tingkat tertentu. Selain itu, satu-satunya alasan Xiao Yan masih mempertahankan sisi manusianya hingga sekarang adalah karena orang-orang yang berada di sekitarnya. Xiao Yan melindungi mereka dan mereka juga melindungi Xiao Yan. Ini bukan hanya sekedar perlindungan berbasis kekuatan tetapi kepedulian sesama keluarga. Sementara itu di sisi lain di ruang gelap terlihat sebuah dewa Taiksu yang mengambang di tengah kehampaan. Di dalam kapal itu terdapat tahta besi hitam di mana seorang pria terbungkus pakaian putih emas duduk di atas. Rambutnya terurai dan kemarahan di matanya tidak bisa disembunyikan. Sosoknya menggertakkan gigi dan bergumam, beraninya Xiao Yan mengambil jiwanya. Dirinya akan membuat Xiao Yan membayar harga yang pantas. Bersamaan dengan hal tersebut, sesosok prajurit pada saat ini datang melapor ke sosok yang tidak lain dan tidak bukan adalah Tuan Su. Sosok prajurit tersebut berkata bahwa dirinya ingin melapor mengenai Tuan Su Qiantai dan yang lainnya yang telah kembali. Mendengar hal tersebut, Tuan Su pun seketika berkata bahwa mereka kembali tepat pada waktunya. Jika begitu permasalahannya, biarkan mereka menemui Tuan Su. Sosok itu pun seketika bergegas dan tidak lama kemudian beberapa sosok perlahan muncul. Tuan Su di atas tahta pada saat ini segera berteriak ke arah Su Qiantai yang baru saja muncul. Dirinya berkata bahwa Su Qiantai telah melakukan pekerjaan dengan baik. Apakah pada saat ini ada yang ingin Su Qiantai katakan? Su Qiantai pada saat ini merasakan hawa dingin mendengar perkataan dari Tuan Su. Selanjutnya dengan satu tangan dirinya mengangkat Suan King dan melemparkannya hingga menghantam dinding. Su Qiantai pun segera berkata bahwa ini semua adalah rencananya dan bukan urusan Su Qiantai. Dirinya tidak bisa menghabisi reinkarnasi yang mulia dan dirinya jangan menyalahkan Su Qiantai. Mendengar hal tersebut, Tuan Su pada saat ini bertanya apakah memang seperti itu. Dengan kekuatan Su Qiantai, apakah begitu sulit untuk menghabisi seseorang yang baru mencapai keabadian dewa langkah ketiga? Mendengar apa yang dikatakan oleh Tuan Su pada saat ini, aura di ruangan benar-benar seketika mencekam. Su Qiantai hanya bisa menghela nafas. Sosoknya lanjut menjelaskan bahwa sesungguhnya bukan sulit untuk menghabisinya tetapi ada seseorang yang menjaganya. Ini adalah seorang wanita yang bernama Ye Beijing dari alam iblis keabadian kuno. Kekuatannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan Su Qiantai dan dirinya tidak bisa menandingi Ye Beijing. Terlebih lagi dirinya juga bukan Raja Taiksu dan dirinya tidak akan mungkin berkhianat. Tuan Su mendengus dingin dan dirinya memahami sebagian besar yang terjadi tetapi dirinya memilih untuk diam. Sosoknya pada saat ini lanjut berkata bagaimanapun juga Su Qiantai pernah menjadi Raja Taiksu. Jika Su Qiantai diketahui berkhianat maka seluruh Taiksu benar-benar akan mencemooh Su Qiantai. Lalu selain itu juga dirinya juga pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal atas apa yang dirinya lakukan.
Hal ini sama seperti peribahasa yang mengatakan apa yang kamu tanam maka itulah yang akan kamu panen.